Pemirsa, ratusan WNA pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara menjalani vaksinasi COVID-19. Mereka merupakan pengungsi yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Warga negara asing pencari suaka dan pengungsi yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menerima vaksinasi COVID-19 di Gor Bulungan, Jakarta. Penerima vaksin ini hanya untuk mereka yang terdaftar pada data Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Kegiatan vaksinasi hasil kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kadin DKI Jakarta dan UNHCR ditinjau langsung oleh Gubernur Anies Baswedan. Sedikitnya ada 600 dosis vaksin gotong royong yang disiapkan. Dengan apa? Menyiapkan vaksin gotong royong untuk para pengungsi. Kami di DKI Jakarta kemudian menyiapkan untuk seluruh regulasinya, seluruh penyiapan kegiatannya. Dan siapa yang divaksin? Mereka pengungsi yang memiliki status di bawah UNHCR. Itulah sebuah kolaborasi. Pengungsi dan pencari suaka yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini berasal dari Afghanistan, Sri Lanka, Irak, Iran, Pakistan, dan beberapa negara Afrika lainnya. Dari Jakarta dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Indonesia menambah lagi jenis vaksin untuk percepatan melawan virus COVID-19 di Indonesia, bernama Zivivax. Vaksin itu telah mengantongi izin dari BPOM dan akan siap diproduksi di triwulan Agustus tahun 2022. BPOM menerbitkan izin penggunaan vaksin darurat baru COVID-19 bernama Zivivax. Kepala BPOM memastikan bahwa vaksin yang diproduksi oleh perusahaan asal Cina dan dikembangkan di Indonesia ini dapat diberikan kepada masyarakat sebanyak 3 kali dosis. Dengan interval waktu 1 bulan, dengan dosis setiap penerimaan 0,5 mili. Vaksin Zivivax memiliki efikasi cukup tinggi, yaitu 81%, dan telah diuji klinis di 5 negara, salah satunya Indonesia. Dengan dosis berapanya. Saya kira yang perlu mendapat catatan adalah bahwa vaksin ini dikembangkan melalui uji klinik yang juga dilakukan di Indonesia. Ini adalah uji klinik yang dilakukan bersama-sama multicenter. Indonesia, ada di China juga untuk fase 3-nya, Uzbekistan, Pakistan, dan Ekuador. Dengan jumlah subjek sekitar 28.500 dan di Indonesia sendiri ada 4.000 subjek, menunjukkan efikasi vaksin Zivivax yang baik, yaitu efikasi vaksin mencapai 81,71% yang dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap. Pemirsa, QR Code Peduli Lindungi kini telah terintegrasi dengan belasan aplikasi lainnya. Ada 50 mitra yang saat ini bekerja sama dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan meluncurkan fitur integrasi QR Code aplikasi Peduli Lindungi yang bekerja sama dengan 50 mitra. Hal ini dilakukan untuk menerapkan 3 fungsi QR Code di 6 aktivitas utama masyarakat, yakni aktivitas perdagangan, transportasi, pariwisata, pekerjaan, aktivitas pendidikan, dan keagamaan. Sementara di antara fungsi yang ada adalah mendukung implementasi protokol kesehatan. Fungsi-fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi, baik ini untuk screening, atau untuk tracing maupun juga untuk protokol kesehatan, itu nantinya kita bisa jalankan dan membantu untuk memudahkan hidup kita menjalankan protokol kesehatan di aktivitas-aktivitas utama. Wujud syukur di usianya yang ke-7, Partai Perindo kembali berbagi kepada sesama. Kali ini warga kolong tol Pluit di kawasan Penjaringan yang bekerja sebagai pemulung didatangi dan diberikan bantuan berupa sembako. Warga kolong tol Pluit Penjaringan, Jakarta Utara hingga saat ini masih terdampak pandemi COVID-19. Kesulitan ekonomi mereka rasakan di tengah sulitnya mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Di tengah segala keterbatasan mereka, Partai Perindo turun ke permukiman warga ini, menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan sembako. Ya, selama pandemi ini emang kita ekonomi agak sulit,
Dengan adanya bantuan dari Partai Perindo ke sini sangat senang sekali. Kehadiran Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dengan berbagi kepada sesama dalam memperingati dan menyambut hari ulang tahunnya yang ke-7. Kami datangi dan memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian Partai Perindo untuk mereka yang termarginalkan, rakyat kecil yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan bantuan kita ini sekaligus memberikan rasa syukur kita. Udah 7 tahun kita berkecimpung di dalam politik. Di usianya yang ke-7, Partai Perindo akan terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan berjuang dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmikan pembangunan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung. Informasinya usai jeda berikut.